Bab 273-274. Penilaian pria pada pria sangat akurat. Akhirnya ada beberapa gerakan di utara. Jika tidak ada lagi reaksi, Grey Z benar-benar ingin memarahi Ryan. Butuh waktu 3 bulan untuk hal seperti itu. Grey Z menyimpan telepon ke samping dan bangkit untuk berganti pakaian. Bagaimana perwakilan baru ini? Ada kesenangan lagi, dia harap tidak kecewa. Saat dia keluar dari kamar, sudah ada beberapa lauk di atas meja, kelihatannya enak, dan darah Syam benar-benar bekerja keras. Baunya sangat enak. Grey Z mendengus. Kamu membuat kemajuan. Darah Syam benar-benar ada di dapur. Mendengar Grey Z membual tentang dirinya, jejak kebanggaan melintas di wajahnya, dan dia bersenandung. Jangan bicara omong kosong, pergi mandi, setelah makan bawa saya ke kantor. Grey Z mengangguk dan tersenyum dan masuk ke kamar mandi. Harvey Syam dan Mei Irawan bangun sejak lama, tetapi sekarang Dara Syam benar-benar dapat memasak di dapur, mereka membiarkan Dara Syam melakukannya. Mei Irawan selalu menyesali bahwa dia tidak mengembangkan keterampilan memasaknya pada Dara Syam, namun sepertinya ini belum terlambat. Melihat Grey Z dan Dara Syam, hubungan tampaknya menjadi lebih baik dan lebih baik. Mei Irawan bahagia namun sedikit khawatir. Khawatir, bagaimanapun juga, dua orang yang tidak berada di dunia yang sama, tapi ada celah yang sangat besar yang mungkin akan membuat Dara Syam sangat kecewa, bahkan sedih. Namun saat ini, tampaknya semuanya telah berkembang ke arah yang lebih baik. Dia adalah orang di sini, tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, jadi dia hanya bisa membiarkan situasi mengalir. Ayo makan. Mei Irawan berteriak saat Grey Z keluar dari kamar mandi. Begitu Grey Z berjalan ke arahnya, mata Mei Irawan tiba-tiba menyusut, mulutnya sedikit terbuka, dan dia hampir berteriak. Dia kaget, dan buru-buru berjalan kembali ke kamarnya. Harvey Syam berpakaian dan berjalan keluar dan menabraknya. Ah, apa yang kamu lakukan? Harvey Syam membantu Mei Irawan yang hampir jatuh, tapi Mei Irawan tidak mempedulikannya. Dia menarik Harvey Syam ke dalam kamar dan segera menutup pintu. Dengan ekspresi misterius di wajahnya, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Tebak apa yang baru saja saya lihat?" Harvey Syam terkejut. Hanya ada 4 dari mereka di ruangan ini, dan semuanya adalah barang tua. Apa hal berbeda yang dilihat Mei Irawan secara? Apa yang kamu lihat? Harvey Syam bertanya dengan rasa ingin tahu. Rambut. Mei Irawan tampak serius. Harvey Syam membeku sesaat dan segera tertawa. Apa yang kamu lihat? Saya melihatnya juga. Harvey Syam mengulurkan tangannya, telinga Mei Irawan yang dengan lembut menjentikkan, dan dengan sengaja berkata, "Apa yang saya lihat? Kamu masih memiliki rambut yang menawan. Oh, jangan bikin masalah." Mei Irawan tersipu, dia terlalu tua untuk digoda seperti anak muda. "Aku serius. Aku lihat rambut Dara." Dia takut Harvey Syam mau pergi ke tempat lain. Dengan sibuk merendahkan suaranya, seolah-olah dia telah menemukan beberapa rahasia penting. Di bahu Grey Z, itu benar-benar rambut Dara. Rambut panjang, siapa lagi yang memiliki selain Dara Syam? Grey Z dan Dara Syam tinggal di rumah yang sama, tetapi Mei Irawan tahu bahwa Dara di tempat tidur dan Grey di lantai, dan Dara Syam masih menyimpan gunting di bawah bantalnya. Tapi sekarang, Grey Z memiliki rambut asli Dara Syam di pundaknya. Ini berarti bahwa mereka berdua tidur bersama. Harvey Syam diam selama 3 detik, seolah-olah dia sudah mengerti. Sebelum Mei Irawan bisa berbicara, dia tertawa. Bagus. Bagus apanya? Mei Irawan meremas pinggang Harvey Syam dengan kuat. Kamu tidak tahu bagaimana situasinya, kalau saja itu benar. Dara benar-benar tidak akan menderita, kan? Kataku, kenapa kamu selalu khawatir tentang itu? Meski kita tidak suka Grey, tapi bagaimana jika Dara sangat menyukai Grey? Harvey Syam tidak berdaya. Kita biarkan saja orang-orang muda ini menjaga diri mereka sendiri. Dalam beberapa bulan terakhir, apakah kamu benar-benar melihat Grey menyakiti Dara? Tidak. Pernahkah kamu melihat seorang pria pada seorang wanita, sepanjang waktu melakukan kebaikan seperti ini? Tidak. Pernahkah kamu melihat seorang wanita yang tidak punya perasaan untuk bersedia memberikan dirinya kepada seorang pria? Mei Irawan berhenti kali ini sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak, sudah kubilang sebelumnya, Grey Z tidak akan menyakiti Dara, aku percaya padanya.
Pria menilai pria, sangat akurat. Harvey Shum tertawa. Oke, jangan khawatir, saya akan menemukan waktu untuk mengobrol dengan Grey Z. Mei Irawan mengangguk. Dia bahkan tidak tahu mentalitas seperti apa yang dia miliki sekarang. Sungguh Grey anak yang baik, bahkan jika dia bukan menantu laki-lakinya, dia ingin mengakuinya sebagai anak angkat. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Grey Z sangat baik, dia khawatir anak perempuannya akan terluka. Sangat sulit menjadi seorang ibu. Setelah sarapan, Grey Z mengantar Dara Shum ke perusahaan. Ibu sepertinya tahu. Dara Shum melihat keluar jendela mobil dan berbisik. Tahu apa? Tahu bahwa kita berdua tidur bersama. Wajahnya memerah. Tidur ini sebenarnya hanya tidur bersama, tidak melakukan apa-apa, tapi agak aneh mengatakannya dari mulut. Kenapa ibu pasti ingin memeluk cucu? Grey Z menoleh. Jangan cemas, kita pasti berhasil, itu tergantung pada waktu. Grey, Dara Shum benar-benar mengerang sambil menggigit bibir. Jangan bicara omong kosong. Kamu belum boleh menyentuhku sekarang. Grey Z sengaja berkata dengan wajah serius. Terus kapan semuanya akan baik-baik saja? Dara Shum benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Dia tampaknya siap secara mental, tetapi hari ini, bahkan jika dua orang tidur bersama, Grey Z tidak akan berlebihan sama sekali. Ada pepatah mengatakan bahwa manusia crossover adalah binatang, apakah Grey Z lebih rendah dari binatang? Dara, aku menginginkanmu, kata Grey Z dengan sangat serius. Dara Shum langsung tersipu, dia merasa wajahnya terbakar, dan dia tidak berani melihat ke arah Grey Z, apalagi percaya bahwa bajingan ini bisa mengatakannya secara langsung. Bagaimana kamu bisa begitu langsung? Oh, kalau begitu aku akan lebih tertutup. Grey Z masih serius. Dara, bisakah aku mendapatkanmu? Dara Shum berhenti berbicara, menginjak kakinya, menoleh, biarkan Grey menonton sosoknya. Sosoknya juga cantik. Grey Z sedikit lucu, istrinya sangat sederhana dan imut sehingga dia sangat menyukainya. Setelah sedikit menggodanya, wajahnya memerah sampai ke akar lehernya. Melihat bulu mata Dara Shum yang sangat panjang, dia gemetar dan sepertinya melakukan perjuangan psikologis yang sengit. Gadis ini, kenapa kamu begitu manis? Sepanjang jalan, keduanya tidak berbicara lagi, dan ketika mereka tiba di perusahaan, Dara Shum benar-benar keluar dari mobil. Kalau aku sudah siap, aku akan memberitahumu. Setelah itu, Dara Shum benar-benar naik ke lift. Grey Z tercengang dan tidak bisa menahan tawa. Dara Shum benar-benar memikirkan masalah ini di sepanjang jalan. Dia tiba-tiba menantikannya. Pada saat itu, kota provinsi Flowerix, seorang perwakilan baru, datang. Orang yang datang, terlihat biasa saja, dan ketika ditempatkan di keramaian tidak akan ada yang memperhatikan, dia datang sendiri dan langsung masuk ke dalam klub Blue Sky. Master Grandi secara alami tahu bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat, tapi dengan cara ini, dia masih tidak menduga. Tuan kepala keluarga tidak marah, tapi sedikit kecewa. Di seberang Master Grandi, duduk seorang pria paruh baya, tidak tinggi, tapi kelihatan sangat kuat. Dia meminum teh dengan tenang, dan tidak menemukan jejak Broken Sword, tapi meski dia melihatnya dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Selama bertahun-tahun Anda tidak memiliki kesalahan yang fatal, jadi tuan rumah mengatakan dia tidak peduli Anda bisa pensiun dengan aman. Dia tidak peduli dengan saya, tetapi saya ingin peduli padanya. Setelah dia selesai berbicara, Master Grandi mencibir. Bab 275. Aku tidak bisa membalasmu. Master Grandi sama sekali tidak sopan. Dia memandang Renal Godam dengan dingin, dan berkata dengan bijaksana. Berapa banyak yang telah saya lakukan untuk keluarga Taraf selama bertahun-tahun, dan apa yang telah dia lakukan terhadap saya. Tuan Grandi, Anda bukan orang yang impulsif. Renal Godam tidak mengalami perubahan suasana hati, dan melirik Master Grandi. Konsekuensi dari dorongan hati Anda telah mencobanya lebih dari 20 tahun yang lalu. Master Grandi mencibir, melihat kecangkir teh di atas meja, dengan lembut mengambilnya, dan langsung menjatuhkan ke lantai. Tentu saja dia mengingat banyak hal lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia tidak akan pernah melupakannya dalam hidupnya. Dia memilih menjadi seekor anjing untuk keluarga Taraf dan mendapatkan sejumlah besar uang untuk mereka di Provinsi Flowerix. Ini adalah pilihannya, dan itu adalah pilihan yang harus dia buat.
Tapi sekarang, kapan keluarga taraf menghormati kondisi yang disepakati saat itu? Secangkir teh ini, saya untuk menghormati kepala keluarga. Master Grandi menuangkan teh ke tanah, seperti bersulang untuk orang mati. Renal Godam mengerutkan kening. Master Grandi, ini pemberontakan besar. Mulai hari ini, saya tidak ada hubungannya dengan keluarga taraf lagi. Kata Master Grandi, saya memiliki urusan sendiri, jadi saya tidak akan menyerahkannya ke kota provinsi ini hari ini. Renal Godam mengerutkan kening lebih erat. Dia meletakkan cangkir tehnya, sedikit berat menatap Master Grandi, nadanya menjadi sangat dingin. Apakah kamu memikirkannya dengan matang? Di mata Renal Godam, niat membunuhnya yang kuat melintas. Apakah menurutmu si pedang yang patah bisa menyelamatkan hidupmu? Dia diberi instruksi. Jika Master Grandi bekerja sama, dia akan menyelamatkan banyak masalah, tapi jika tidak, nyawa Master Grandi tidak mungkin dipertahankan. Dia tahu, Master Grandi lebih tahu. Master Grandi tiba-tiba tertawa. Emre Cas tidak ada di ibu kota provinsi ini. Dia langsung. Kau ingin bunuh aku, tentu kamu bisa membunuhku, tapi ibu kota provinsi ini, aku tetap tidak akan menyerah. Taraf sedang sendiri dan akan mati. Seharusnya harga yang harus dibayar tidak terlalu besar. Master Grandi benar-benar kejam. Mata Renal Godam mengontrak. Broken Sword tidak berada di ibu kota provinsi. Kemana dia pergi? Saya harus mengatakan bahwa satu-satunya hal yang perlu dia waspadai adalah Broken Sword, Raja Pedang yang hampir berusia 50 tahun ini, bahkan jika dia hanya memiliki satu pedang yang patah, masih merupakan master tertinggi dalam seni bela diri. Saya telah mengurus buku-buku bukti yang relevan. Ketika saya mati, hal-hal ini secara alami akan muncul. Keluarga taraf telah menghasilkan uang selama bertahun-tahun, bukankah ini waktunya untuk menghabiskan beberapa? Master Grandi tersenyum lebih mudah. Kamu tidak akan berani. Aku adalah orang terkutuk. Master Grandi Arya tidak keberatan. Orang seperti aku, tidak apa mati, tapi taraf pasti akan membayar harganya. Setelah kata-kata yang dia ucapkan, di lubang hidung Master Grandi, darah sedikit menghitam mengalir. Renal Godam tiba-tiba terkejut, dan langsung mundur, menatap Master Grandi dengan waspada. Ada racun dalam tehmu. Wajah Renal Godam menjadi pucat, dia telah menebak dan dia tidak benar-benar meminumnya. Bahkan jika Master Grandi meminum sepoci teh yang sama dengannya, dia masih tetap waspada. Renal Godam tidak akan pernah berpikir bahwa Master Grandi bertekad untuk menggunakan hidupnya sendiri untuk menghabisinya. Darah di lubang hidung Master Grandi semakin banyak mengalir, bahkan sudut mulutnya meluap. Dia terbatuk keras dan membuka mulutnya sehingga dia menyemburkan seteguk darah, tapi dia tetap duduk tegak, seperti pohon pinus yang abadi, dan menolak untuk menerima ketuaan. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhmu. Senyum di wajah Master Grandi berangsur-angsur menjadi sedih. Renal Godam, istriku meninggal di tanganmu, aku tidak bisa membalas dendam ini. Di mana Broken Sword? Renal Godam meraung. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah Emre Cas. Jika pendekar pedang yang mengerikan ini tersembunyi di kegelapan, itu akan merepotkan. Dia pergi ke utara. Di sudut mulut Master Grandi, sentuhan licik dan dingin muncul. Segera, seluruh tubuhnya terdiam, seperti patung, terpaku di sana tidak lagi bergerak. Bab 276. Melarikan diri. Renal Godam kaget. Dia datang ke ibu kota provinsi, sehingga tidak banyak orang yang menjaga kepala keluarga di utara. Emre Cas, master itu, akan membunuh kepala keluarga. Ini tidak baik. Renal Godam diam-diam memarahi Master Grandi karena licik, mengetahui bahwa dia akan datang ke ibu kota provinsi, dia menyuruh Emre Cas pergi ke utara terlebih dahulu, sementara Master Grandi tinggal di ibu kota provinsi untuk melakukan permainan ini. Ganas. Terlalu ganas. Renal Godam tidak berani tinggal untuk waktu yang lama dan segera pergi. Tidak ada yang lebih penting dari keselamatan tuannya. Dia buru-buru memberitahu orang di utara, tetapi dia sudah menerima kabar bahwa keluarga taraf telah terbunuh 3 orang. Hanya semalam saja. Jika pemilik keluarga tidak beruntung, dia khawatir dia akan segera mati. Renal Godam sangat marah. Broken Sword, kau mencari kematian. Dia segera kembali ke utara, bersumpah untuk membunuh Broken Sword dengan tangannya. Klub Blue Sky benar-benar takluk, dan ibu kota provinsi jatuh ke dalam suasana yang aneh untuk sementara waktu.
Berita kematian Master Grandi telah tersebar dengan samar, tetapi tidak ada yang berani untuk melakukan gerakan lagi. Di masa sulit ini siapapun yang keluar adalah cari mati. Dan utara bergetar. Grey Z tidak menyangka bahwa Master Grandi benar-benar akan melakukan ini. Dirinya sepenuhnya digunakan sebagai pion. Yang terbaik adalah bisa meracuni Renal Godam. Bahkan jika tidak bisa, Renal Godam, seorang master, dipisahkan dari keluarga Taraf. Jadi Broken Sword memiliki kesempatan untuk membunuh kepala keluarga Taraf. Keluarga Taraf menyuruh master terkuatnya untuk ke ibu kota provinsi Flowerix. Hanya Renal Godam yang bisa menangani Emre Chas dan Master Grandi. Keluarga Taraf benar-benar mengirimnya, tetapi tidak menyangka, Master Grandi telah merencanakannya, dan dengan resiko mati, dia akan menggigit sepotong daging dari keluarga Taraf. Gerakan di utara tidaklah kecil. Ini adalah berita dari Rian. Bahkan Grey Z sedikit terkejut. Dia tidak hanya mengagumi trik Master Grandi, tetapi juga mengagumi kekuatan Emre Chas. 6 orang tewas di keluarga Taraf hanya dalam 1 hari. 3 dari mereka adalah tokoh yang sangat penting dalam keluarga Taraf dan mereka semua dipenggal dengan 1 pedang. Dia membalaskan Master Grandi. Suasana menjadi semakin tegang, dan banyak orang di kekuatan utara sangat cemburu. Seorang master seni bela diri yang gila bertekad untuk membunuh seseorang, tetapi tidak semua orang bisa menghentikannya. Bahkan di tempat-tempat seperti di utara, hal yang sama juga terjadi. Keluarga Taraf seperti musuh. Grey Z mendapat berita satu demi satu. Renal Godam bergegas kembali ke rumah Taraf dan bertarung langsung dengan Emre Chas, dan Emre Chas terluka dan melarikan diri. Emre Chas membuat langkah lain, hampir memenggal kepala putra kedua dari keluarga Taraf, dan bahkan membuat marah kepala keluarga Taraf. Keberadaan Broken Sword kini tidak diketahui, dan keluarga Taraf dijaga ketat dan bahkan memanggil sejumlah besar master bela diri untuk melindungi keluarga Taraf lapis demi lapis dan juga membatasi keluarga Taraf untuk keluar. Selama 3 hari berturut-turut tidak ada pergerakan, bahkan beberapa orang menduga Emre Chas telah meninggal. Bagaimanapun, kekuatan Renal Godam adalah master terkuat keluarga Taraf, bahkan lebih kuat dari Emre Chas. Tapi, 2 hari kemudian, berita datang dari luar bahwa orang luar keluarga Taraf telah terbunuh. Emre Chas telah meninggalkan utara, dan telah membunuh orang luar keluarga Taraf di mana-mana. Dia benar-benar gila. Grey Z duduk di sana dan terdiam lama tanpa berbicara. Dia telah meramalkan bahwa Broken Sword juga akan mati, tetapi sebelum dia meninggal, dia ingin membunuh lebih banyak orang untuk Master Grandi, membalaskan dendam saudaranya, dan mendapatkan kembali keadilan untuk orang tua itu. Kakak Emre Chas membunuh 3 orang lagi, tetapi dikatakan bahwa dia dihentikan dan terluka parah di bawah pengepungan, dan melarikan diri dengan putus asa. Dalam nada Brother Zen ada sentuhan rasa hormat. Emre Chas bisa saja pergi dan menghilang. Master Grandi sudah mati. Dia membunuh beberapa tokoh penting dalam keluarga Taraf dan telah membalaskan dendam Master Grandi, tapi Emre Chas bunuh diri dengan terus bertarung. Kesetiaan semacam ini membuat orang yang berada di circle yang sama merasa diliputi emosi. Bab 277. Gila. Grey Z tidak mengatakan apapun. Broken Sword dianggap sebagai orang yang nyata di dunia. Loyalitas persaudaraan lebih penting baginya daripada hidupnya sendiri. Master Grandi, Anda setidaknya tidak sendiri, Anda memiliki saudara seperti itu, kata Grey Z dalam hatinya. Dia terdiam beberapa saat, lalu menoleh untuk melihat Brother Zen. Seseorang akan segera datang, suruh saudara-saudara bersiap-siap. Mata saudara Zen berkelebat. Ya. Saat ini, seluruh negeri sedang mencari tahu keberadaan pedang yang patah itu. Perintah mencari telah dikeluarkan, dan lingkaran atas tanah dan bawah tanah mengejar dan ingin membunuh Broken Sword. Belum lagi, keluarga Taraf telah menggunakan banyak kekuatan, bahkan Renal Godam secara pribadi telah menyerangnya, dan dia ingin membunuh Broken Sword itu sendiri. Anggota keluarga Taraf semuanya dipanggil kembali, dipingit di dalam keluarga, dan tidak diizinkan keluar. Dalam beberapa dekade terakhir, kapan keluarga Taraf begitu malu? Dibunuh oleh seorang ahli bela diri yang hampir berumur 50 tahun, mereka hanya bisa sembunyi di rumah dan menjadi bahan tertawaan dari kekuatan besar lainnya di utara.
Tetapi dengan cara yang sama, pencegahan terhadap para ahli bela diri juga telah membuat kekuatan-kekuatan besar itu mengerti bahwa tidak cukup hanya memiliki kekuatan, dan masih ada master seni bela diri yang kuat di sekitar mereka. Bagaimanapun, pencegahan seperti itu terlalu mengejutkan. Utara keluarga Taraf. Bang Ozzy Taraf, kepala keluarga Taraf, melemparkan selimut ke tanah dengan keras dan berkata dengan marah, "Hanya seorang pedang rusak, kalian tidak bisa membunuhnya. Sampah. Kalian semua sampah." Keluarga Taraf tewas 12 orang, 12 orang. Dia sendirian, mengapa kalian tidak bisa membunuhnya? Dia sangat marah, memelototi Renal Godam. "Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan?" Renal Godam membungkuk sedikit, wajahnya sama tidak enak. Dia berkelahi dengan Emre Cas 2 kali, tapi masih bisa kabur. Dia tidak pernah menganggap Emre Cas ke dalam hatinya, tapi dia tidak sangka Emre Cas yang lebih tua, pemahamannya tentang bela diri akan meningkat dan itu lebih kuat dari 10 tahun yang lalu. Ozzy Taraf sangat marah, dan tidak ada orang yang berdiri di depannya berani berbicara. Keluarga Taraf dipaksa untuk dikurung semacam ini, tidak bisakah dia marah? Dia adalah salah satu kekuatan besar utara, bahkan jika itu bukan keluarga yang paling besar, dia selalu dihormati, tapi sekarang semua orang menertawakannya. Memelihara seekor anjing, dia digigit oleh anjingnya sendiri, dan digigit dengan sangat keras. Bagaimana menyembunyikan wajahnya? "Jika aku bertemu dengannya lagi, aku pasti bisa membunuhnya." Renal Godam menahan amarahnya. "Terakhir kali, Emre Cas telah terluka parah, dan sekarang dia sembunyi, kamu masih belum menemukannya." Taraf kering menekan kemarahan, alisnya yang lebat ditutupi dengan dingin. Dia begitu licik, ini tidak mudah. Selama si pedang patah itu hidup, dan hidup dalam persembunyian, bagi keluarga Tarafnya, itu akan selalu menjadi pedang yang akan jatuh di lehernya kapan saja. Mungkinkah orang-orang dari keluarga Taraf harus tinggal di rumah selamanya dan bahkan tidak berani keluar? Dia tersinggung. Dia tak pernah begitu sedih selama kita bisa memancingnya keluar. Renal Godam berkata dengan tegas, "Jika aku tidak bisa membunuhnya, aku akan bunuh diri dan minta maaf untuk Renal Godam." Orang-orang di sekitar gemetar, dan dia tidak menyangka Renal Godam akan mengucapkan kata-kata yang begitu kejam. Ozzy Taraf juga menahan amarahnya, menatap Renal Godam dalam-dalam.